Kenapa lari ke Alkitab? Dan lidah kalian sudah fase mengatakan Alkitab, Alkitab, Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Karena kalian dari lahir sudah dipertoloi oleh lembaga kitab kalian sendiri. Nah, apa itu bahasanya kalau dipertoloi? Itulah bahasanya kayak gitu, kurang bagus Bang Juma itu. Mana ada di pertutur. Ibu ndak percaya? Ibu ndak percaya? Silakan baca 1 Korintus. Ibu, silakan Anda baca 1 Korintus 1 nomor 19. Silakan Anda baca. Yang namanya yang kayak gitu-gitu bahasa apa mempleset-plesetkan, bilang Ibu, jangan katakan saya memplesetkan Ibu. Coba Ibu baca 1 Korintus. Bang Juma, 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang yang terpelajar dan kecerdasan orang-orang berpikir akan kulenyapkan. Tuh, berarti berpatolotoloin. Dalam kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Berarti ini dia sedang mempertolotoloin. Mau juga dia orang Makassar bahasa Indonesia, dia tidak tahu bahasa Indonesianya, mempertolot-toloin. Mantap. Itu dalil Bu, itu dalil. Silakan. Ya kalau ya Bang Juma katanya pleset-plesetkan kayak mau bilang Kristen, itu kan udah pleset. Saya orang Makassar Bu, Ikang. Bagaimana ceritanya? Ikang. Itu aja yang saya ambil di sini. Jagun. Gitu loh. Itu ciri khas saya Bu sebagai orang Makassar. Patolotoloy. Mempertolot-toloin. Ya, kalau saya nggak merasa Yang tuh dipatolotoloy Bu. Allah. yang jelas di sini ya kita sebagai orang Kristen ataupun Belen-belen sebagai aja. Muslim semuanya itu satu, yaitu ciptaan Tuhan, dan mati juga semuanya kembali ke tanah. Jadi gini aja kalau dari saya ya. Iya, Apa yang silakan, menjadi Bu. imanmu silakanlah kau imani, kau setia dengan imanmu. Imanmu juga. Terima kasih buat semuanya. Ya, Ibu. Perdebatan, tidak ada yang namanya berantem ataupun adu mulut. Iya, aduh Ibu. Baik sekali Ibu ini. Baik sekali Ibu ini sayang masih menyembah anak orang. Akan selalu setia kepada Tuhan Yesus Juru Selamat saya. Terima kasih. Tapi itu Yesus bukan anak orang Ibu, anak Maria. Dia kan bukan Tuhan, dia itu anak orang. Gimana Bu? Pergi dia baru kali ngomong, patolotoloy gua. Bang Juma, Iya, gimana? mau bertanya bolehkah? Boleh dong. Ini hari kok Banyuma diserang sama ibu-ibu ya? Tapi boleh nggak kalau lagi ngomong itu jangan langsung dipotong? Boleh, silakan. Yang penting penting jangan Bang. kepanjangan sampai 3 Enggak, liter, enggak. janganlah. Yang penting suaranya juga Panjangnya 3 merdu. liter. Gimana dong? Enggak. Sedikit aja. Cuma bertanya ini aja. Di agama Muslim ajarannya seperti ini kah? Harus menginikan agama Kristen? Mengapa? Mempertolot-toloin? Ya seperti inilah kita membahas Alkitab apa segala macam. Seperti itu kah ajarannya? Sekarang begini, perintah Kristen benar enggak? Bahwa Kristen itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Jangan Itu dulu. jawabnya, enggak nyambung anjir, enggak nyambung. Cuma Enggak nyambung? itu kah ajarannya? Enggak, gini. Ajarannya aja, tidak sama Dengar. iya. Itu aja jawabannya. Dengar. Tidak ada perintah menghina, menghujat. Yang ada terus perintahnya kenapa adalah diurusin agama Kristen? ud'u ila sabili rabbika Dengerin bil orang jawab. Oke, serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Itu perintah. Ajaklah mereka kemudian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tetapi ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, kamu harus keras. Muhammadar Rasulullah berkasih sayang kepada umat Islam dan keras terhadap pembenci-pembenci Islam. Itu perintah, itu kaidah dalam Islam. Nah, kemudian
Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang kafir berperang di jalan setan, tagut. Faqatilu awliya syaitan, kata Allah. Maka perangilah saudara-saudaranya setan. Inna kaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi ada perintah untuk memerangi. Memerangi artinya apa? Bukan fisik, tapi secara logika, argumentasi. Perangi mereka supaya mereka apa? Mengalah terhadap kesesatannya agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Berapa banyak kemudian orang yang mu'alaf setelah mendengarkan pemberitaan Al-Quran? Nah, begitu juga dengan Kristen. Berapa banyak orang yang dimurtadkan dengan menggunakan Bible? Sama kan? Nah sekarang kalau Islam agama syiar, Islam agama dakwah, Kristen juga agama syiar, Kristen agama dakwah. Mari saudara berdakwah, kami pun juga berdakwah. Kita uji, kita bedah di meja akademisi tentang kebenaran Islam dan kebenaran Kristen. Jangan saudara meminta kami berhenti sementara kristenisasi, pemurtadan terjadi di mana-mana. Bayangkan saja nih, kami sedang mengadakan ulang tahun Apologet Islam Indonesia. Lina Wijaya bisa-bisanya masuk ke dalam tempat kami membagi-bagikan baju yang ada data-data Bible di dalamnya. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Kalau misalnya orang kebaktian, tiba-tiba saya datang membagi-bagikan kemudian ayat-ayat suci Al-Quran yang tertulis di dalam kertas atau di dalam lembaran baju, apakah itu tidak melanggar undang-undang? Itu melanggar undang-undang. Terlalu panjang loh, terlalu panjang. Ya. Bang Juma bilang jangan panjang-panjang, iya. Tapi Bang Juma jelasinnya nyampe ke seberang sono, ke sono, ke sono. Iya, sorry. Anggap saja yang lebihnya itu adalah bonus. Gak usah dibayar. Males. Sekarang boleh nggak saya tahu, apakah agama Kristen itu diajarkan kepada orang lain? Gimana? Apakah agama Kristen itu diperintahkan untuk diajarkan kepada orang lain? Enggak. Loh, Matius 28:19, jadikanlah seluruh bangsa. Kami nggak pernah mengajak orang Muslim masuk Kristen. Tapi kalau orang Berarti Muslim Anda masuk tidak Kristen, menjalankan Bible. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti Anda tidak mengikuti perintah Yesus. Bang Juma, ini aku mau nanya nih. Ngeles dia. Bukan ngeles Bang Juma. Enggak. Jadi malu. Ada perintah Enggak. padahal. Enggak, Itu terus nih aku mau perintahnya nanya di dalam Bible, Matius 28 nomor 19. Wahai Sasmi, ya paman, jadikanlah Suma menjadi pengikutku. Ada Jangan dalilnya. gitu Bang Juma, nggak boleh kayak gitu. Dosa. Malu dia. Ngapain malu? Gimana dong? Akan ada Aku perintahnya. santai aja Bang Juma, santai aja. Bahkan Tuh, kalau aku adik ini balik tahu kepala kok. di dalam Markus ya, Markus 16, apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Aku lagi di Nah, luar. itu Bang apa Juma. katanya? Lagi di luar nggak bawa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena Injil, Bible harus diberitakan kepada ayam, monyet, anjing, babi, kupu-kupu, kecoa, seluruh Bang makhluk. Juma, aku mau nanya Gimana dong? Bang Juma, satu-satu boleh kah? Tadi katanya boleh. Ih, Bang Ya Juma. udah, silakan. Silakan. Nggak konsisten Bang Juma. Ya udah, silakan. Boleh ya? Nanti kalau butuh nomor HP saya, silakan minta di Pak Bom Bom ya. Boleh Bang Juma. Iya. Nih mau nanya Bang Juma. Terus Ya. Bang Juma kan Sebentar, izin Bang Kris di mute dulu Bang Kris. Nanti kesempatannya sebentar Bang Kris ya. Jangan gitu Bang Kris. Iya, ini Bang Kris kalau ada perempuan gatal juga mulutnya. Diam dulu apa? Paling juga mau mempertolo-toloin. tuh kan Bang Juma nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Terlalu kasar kita dengar. Enggak lah, ya udah, sorry. Minta maaf dong. Malam. Maafkan aku, Paman.
It's gak boleh kok paham, saya kan cewek. Oh iya kah? Kok suaranya di sini kayak perempuan? Hah? Serius, aku mendengarnya kayak suara perempuan loh. Sorry kalau gitu, sorry. Emang bedanya perempuan sama cewek apa? Oh beda ya? Ih, gak jelas. Kayaknya perempuan-perempuan di sini pada birahmawati ya. Inilah kan. Astaga, jangan kayak gitu. Janganlah, jangan kayak gitu. Silakan. Saudara siapa namanya? Rasmi, silakan. Apa lagi pertanyaannya? Oh, Woi, Christian diam dulu. Christian kenapa gatal kali mulutnya? Diam dulu. Ya, bagus. saya mau nanya loh Bang Juma. Dari tadi Iya, makanya nggak silakan. dikasih loh. Ih, jahat banget sih. Enggak, silakan. Bang Bagus sekali Juma, ada pertanyaannya. untungnya nggak sih? Apa? Bang Juma bacain semua isinya Alkitab tentang Kristen, ada untungnya nggak sih? Apa sih manfaatnya gitu? Perintahnya di dalam Al-Quranul Karim, Iqra. Baca. Baca. Iya. Manfaatnya nanti baca kemudian, ya. manfaatnya gitu buat Bang Juma loh. Manfaatnya kemudian, alhamdulillah umat Islam terbangun dari tidur panjangnya. Ternyata di dalam Bible, setelah kita baca Matius 7, Bible, Yesus mengusir orang Kristen. Itu manfaatnya. Sehingga orang-orang Islam yang tadinya pingin masuk Kristen, nanti kalau masuk Kristen kita diusir sama Yesus, diusir ke neraka lagi. Astaga, Itu Bang manfaatnya. Juma terlalu jauh. Kami nggak pernah mengajak orang Muslim masuk Kristen loh. Jangan ambil dia dari Tuhannya. Ya, kalau memang mau mengenal Kristen ya, jangan karena cinta, jangan karena paksaan. Memang benar-benar dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan sama. Tuhan masuk yang Islam mana juga. justru? Jangan karena cinta masuk Islam, tapi karena memang Tuhan dia yang mana? Muslim. Justru karena Kristen ini salah cinta, ya, salah Tuhan, makanya diusir. Coba Matius 7 yang tadi, Matius 7 nomor 21, 22, 23. Ayo, jujur dong. Benar enggak Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan? Ya benar. Berarti kalian salah Tuhan. Menurut Yesus kepada siapa harus bertuhan? Kepada Elohim. Hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Kita anggap itu benar Bang Juma. Oke. Jangan dianggap, memang itu benar. Iya. Aku yain deh gitu dong. daripada berdebat kita ya kan. Oke. Nah, Oke, lanjut. kalau memang seperti itu, apakah Bang Juma sudah tahu bahasan tentang Kristen itu jelek, tentang Islam itu benar? Terus suatu saat kalau memang Bang Juma sudah meninggal, udah pasti masuk surga gitu? Oh, jelas. Oh, Kepastian udah masuk berdasarkan surga dong. Al-Quranul Karim itu jelas. Kalau presiden yang menjanjikan sesuatu, itu belum tentu, meragukan. Tergantung kondisi keuangan, kondisi negara kita seperti. Tapi kalau pencipta langit dan bumi itu menjanjikan, mustahil ingkar. Iya kan? Aduh, gimana dong? Jadi panas, Jakarta panas banget. Kenapa? Al-Quran surah Al-Mu'minun, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mukmin ini? Orang Islam, yaitu mereka yang sholat, zakat, menjaga amanah, tidak berzina. Mereka semua akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Tuh jaminan. Nah, kalau kita menyembah Yesus, mana jaminannya? Tak ada. Yang ada jaminan usir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kami mau diusir, enak aja. Siapa mau ngusir? Nggak ada kali Bang Juma. Matius 7, Cak Ayu. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mau diusir sama Yesus? Ya tentu nggak mau dong. Terus bentar Bang Juma. Tadi kan kata Bang Juma udah jamin masuk surga. Emangnya Bang Juma udah cek gitu ke sana? Pahalanya udah seberapa banyak gitu? Memang menurut Bang Juma seperti ini nggak dosa gitu di agama Bang Juma? Udah jamin masuk surga Emang gitu? kita ngapain ini? Ya Bang Juma kan mengolok kita kan agama bukan Kristen cuma berdua loh. di sini. Bukan di tempat gelap-gelapan kita ini berdua, enggak. Di sini gelap loh Bang Kita Juma. di sini banyak orang loh yang ngisikan kita.
Jadi apapun yang terjadi di sini tak ada unsur dosa. Kok? Iya kan? Bukan cuma berdua kita di sini. Banyak orang di sini yang menyaksikan kita. Nanti kalau cuma berdua, itu baru bisa diragukan. Tapi kan kita masih banyak orang di sini. Pertanyaanku nggak nyambung ah. Yang lain dijawab. Ya memang Gimana dong? nyambung. Nggak seru. Loh, Loh. katanya berdosa. Saya katakan tidak berdosa loh. Anda bertanya Yang aku tanya tentang Bang Islam. Juma. Tadi kan kata Saya- Bang Juma udah pasti tahu masuk surga. Emangnya Bang Juma udah cek Memang di ke Bible itu ada sana? surga ya? Lain jawabnya. Bang Juma, Saudari- memang di Bible, Cek apa belum? Bang Juma, memang di Bible ada surga. Sebenarnya nggak ada sih. Yang ada cuman Apa? Uranus. Uranon. Tukang Uranon kawin atau gitu ya? Uranus. Ah, Hah? yang ada tukang kawin ya? Tukang kawin. Wih, bangga kali aku kalau aku dibilang tukang kawin. Berarti aku selevel Nabi dong. Kayak Nabi Daud, Nabi Salomo, Abraham. Bahaya itu. Janganlah. Ya kan dikawin boleh nikah. Tapi Yesus kok nggak? Tapi kenapa Yesus nggak kawin-kawin ya? Kami boleh nikah sampai 4 kali. Kalau adil. Tuh kan, ajaran sekarang- apa coba kayak gitu? Sekarang dalilnya pawahida. Cukup 1. Ada nggak di Kristen perintah pawahida? Cukup 1. Aku belum mengetahui ke situ sih Bang. Ada nggak ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya di Kristen cukup 1? Nggak ada. Bahkan di dalam Lukas 18, sabar dulu. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapatkan berkali lipat saat ini juga. Ayo. Berarti Yesus tidak membatasi karena dia mengatakan berkali lipat. Intinya Bang Juma, namanya Apa? hidup ini kita kan bermainnya hati. Ya ngapain Ya. pelihara istri 3? Ngapain kawin baik 1 aja nggak bisa? Masa mau Oke. 3? Nggak Oke, menyala sekarang itu, Bang. begini. Sekarang begini. Apakah saudara sudah punya suami? Belum, saya masih gadis. Oh, pantasan. Sama kalau gitu. Ya Allah ya Karim. Kebetulan saya juga masih gadis. Allahu Akbar. Nah, Nggak mau sekarang. Bang, ikut seberang. Hah? Nggak mau ikut ah. Loh, gimana ceritanya? Coba lihat ya. Coba kita lihat. Ayah atau ayah kita nih, atau seorang suami cuman punya istri 1, yaitu ibu. Keluar dari rumah, apakah ada jaminan suami ini tidak jatuh cinta kepada wanita lain? Itu dulu. Itu Ada tergantung dong. orangnya, tergantung Nah, orangnya. tergantung Kalau bisa patah hati, orangnya. Oke, tergantung orangnya. Oke. Sekarang orang mana yang tidak bisa jatuh cinta kepada wanita cantik secantik dirimu? Ayo. Laki-laki mana? Mas. Hah? Dia yang ada istri, dia yang belum ada istri, dia yang baru ABG, dia yang sudah mahasiswa, dia yang sudah kerja. Begitu lihat kamu berjalan, pasti dia jatuh cinta. Ayo. Benar kan? Enggak Bagaimana sih. dengan mereka Enggak. yang sudah punya suami? Begitu lihat kau jalan, telan liur dia. Bahkan rokoknya ikut tertelan. Ketika kemudian tidak ada perintah untuk menikah lagi pada saat dia cinta kepada wanita, dan kebetulan saja juga dirimu suka sama orang itu, apa yang terjadi? Nikah? Nggak mungkin. Yang kalian lakukan adalah berzina. Enggak ya. Begitu pun. Di ajaran kami Enggak, ada ini seperti cuma itu. analogi Enggak saja. ada. Jangan Kristen bermimpi nggak kita boleh praktekkan. memberkati kalau nggak berzina. Ini hanya sekedar analogi. Jadi sang suami melakukan persinahan, entah itu di bawah pohon, entah itu di hotel, entah itu di wisma, di pos ronda, atau di kolong jembatan. Yang penting terlampiaskan. Begitu dia pulang, dirapikan rambutnya pakai parfum. Selamat malam mama. Papa sudah pulang. Dia tidak tahu kalau tadi botolnya habis cuci di luar. Ayo. Berarti itu pengalaman Bang Juma. Bukan. Ini kita berbicara mengenai poligami. Tapi kalau di Islam, la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati persinahan. Gitu ya. Jangan kau dekati persinahan. Ketika seorang suami keluar rumah, meninggalkan rumah, dia jatuh cinta kepada wanita lain, balik dia ke rumah. Dia tidak berzina. Kalau dia sudah tidak tahan nafsunya, wanita yang dicintainya pun tidak tahan nafsunya, dia sampaikan, wahai wanita, ya paman, aku punya istri, nggak apa-apa paman, jadikan aku yang kedua. Nikah, haram nggak? Halal.
Halal. Sekarang kalau ada orang Kristen satu istri, suami keluar rumah, kamu suka aku? Ya, aku punya istri. Gak apa-apa, jangan sampai istrimu tahu. Bermain dia, itu apa upahnya? Zina. Jadi lebih baik nikah daripada berzina. Orang yang membenci poligami berarti cinta kepada persinahan. Itu intinya. Kalau tidak ada persinahan, Berarti poligami itu bentar menghindari dulu aku zina belum juga. ngomong. Kalau tidak ada poligami, Sasmi nggak punya Tuhan karena Bunda Maria hasil daripada poligami juga. Ah. Masa sih? Yes. Belum tahu Ada dia. kamu mah. Gimana dong? Sekarang saya tanya Kan dulu nih. menurut kamu aja. Itu kan Enggak, menurut bukan. kamu. Itu data. Begini, saudari, Datanya begini. mana coba lihat. Coba Oke, lihat. Ada tunggu kan? dulu. Saya tanya dulu. Nabi Yakub istrinya berapa? Belum tahu, soalnya belum baca sampai ke situ. Nabi Yakub itu istrinya 4. Satu istri, Aduh. 3 gundi. Yes. Dari keempat istrinya melahirkan kemudian 12 anak. Benyamin. Kemudian siapa lagi? Yusuf. Apa lagi? Yehuda. Siapa lagi? Nat. Dan seterusnya. Termasuk Israel. Jadi Yakub dari 4 istrinya melahirkan 12 anak keturunan. Dari 12 anak keturunan ini kemudian lahirlah kemudian Bersyeba. Lahirlah kemudian Daud. Daud Kan itu menikahi juga salah. istrinya orang yang bernama Bersyeba. Terus Bang Daud? Juma, aku mau nanya ini dulu deh. Lomcat lagi. Mau menang sendiri. Serius, 3 tahun yang lalu aku pernah Jatuh cinta. orang Muslim. Jadi Yesus itu punya kakek poligami. Udahlah, jangan bahas, jangan menjelek-jelekan. Kakeknya Yesus itu bernama Daud. Ya. Daud itu istrinya 600-an beserta dengan selir. Salomo anak Daud itu memiliki bini dan istri 700 orang. Ayo. Enggak, Gimana dong? tidak ada seperti itu, tidak ada seperti itu. Baca kitab 2 Samuel 11 nomor 14 sampai nomor 27. Daud kemudian diceritakan banyak istri. Salomo memiliki bini dan selir 700 wanita. Baca 1 Raja-Raja 14 nomor 21 sampai nomor 31. Itu kan Jadi semua itu kan di Bang raja-raja Juma, dibacaan Bang Juma. Kalau di Kristen itu nggak ada loh. Set dah. 2 Raja-Raja itu kitabnya Kristen, yang Kristen ambil dari agama Yahudi, Cak Ayu. Itu bukan Enggak, kitabnya umat enggak. Islam. Bang Juma ngada-ngada nambah-nambahin itu mah. Catat sekarang 1 Raja-Raja 14 nomor 21 sampai nomor 31. Kalau di situ tidak ada, silakan telepon saya besok. DM aja nanti Bang Juma bisa. Iya. Silakan baca 1 Raja-Raja 14 21 sampai 31. Itu jelas Gak itu. mau di DM. Ini perempuan ini birahmawati dia ini. Enggak. Mau berteman. Silakan. Apa lagi? Christian diam dulu, napa Christian? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gatal kali mulutnya laki-laki satu ini. Sabar, gantian, kita gantian, napa gantian. Habis ini Anda boleh ambil alih. Sabar dulu, napa. Tapi Matius 5 nomor 27 cuma yang mengingini perempuan berzina dalam hatinya bagaimana itu? Nah itu dia, bahaya itu. Berzina mulu Bahaya dari itu. tadi. Emang udah suka. Di situ Sasmi bahas ini, poligami. Gimana Sasmi dong? ini keturunan pesina loh. Siapa? Saya. Iya. Kamu berdosa lo ngomong kayak gitu nggak? Nih bapakmu sama ibumu dulu itu berzina loh. Apa? Bang Andi. Diam dulu, Christian apa Christian? Diam dulu bro, sabar nanti aja. Jam Bang Juma. Gantian kita, sabar dulu. Jam Bang Juma. Biarkan saudara Jangan Sasmi banget dulu kamu. puas bertanya. Diam dulu. Ya gitu dong. Saya nggak pernah berzina, saya bukan keturunan Keturunan. berzina ya.
bapakmu dulu itu waktu bertemu sama mamamu kan mengingini, bapakmu mengingini. Berzina ya. Aku berkata kepadamu, Enggak setiap ya, orang Mbak, yang jangan memandang bawa orang tua ya. perempuan Ini tuh agama. serta Yang kita bahas agama, menginginkannya jangan bawa sudah orang tua. berzina. Tapi jangan bawa-bawa orang tua. Di situ kan udah tua ya. harusnya Orang tua lebih dulu, menginginkan orang tua orang dulu muda menikah dong. sama bapakmu itu emang dia nggak saling jatuh cinta mengingini. Tapi bilang kan anak berzina. Saya bukan yang Ya, berzina saya baca ya. datanya, masih mau aku datang Itu kan besok. yang kamu baca dari kitab. Ini saya baca datanya ya. Matius Kamu 5:27. jelek-jelekan baik, giliran saya bertanya nggak dikasih. Maksudnya apa? Ini kan diskusi. Bebas Ini dong. Christian kalau ditanya, Christian diam dulu. Saudara kita ini mau bertanya, diam dulu kawan, nanti aja. Ya, perbaiki aja dulu sarungnya. Sarungnya jatuh itu. Sarung. Christian naikin. Habis ini saya diam, saya mau berangkat. gitu, Saya gitu. baca data Bagus. ya. Supaya saya nggak bagus, disangka menista kawin Hasmi. Matius 5:27. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bapakmu dulu sama ibumu itu bagaimana? Ya dong, masa tidak saling pandang-pandangan dong. Pandang Oh, bertemu, pandang. Senyum dibalas senyum. Dua hati tergoda. Jatuh cinta. Kata Uniripa itu namanya tembak luar. Diam dulu Chris, Bang diam dulu Juma, Bang Chris. Juma. Diam dulu Bang Chris. Ya Juma, aku Christian bertanya diam dulu loh. kawan, diam dulu kawan. Aku bertanya Ini loh. Christian kenapa dari tadi dia pakai sarung, habis itu dia pakai sepatu bola? Hah? Habis obat kah? Astaga, Tuhan. Ampuni dia. Ampuni dia. Enggak. Masa kamu enggak lucu lihat Christian pakai sarung, pakai sepatu bola? Mana Lucu nggak? Christian di sini? Nggak ada sini Christian. Itu Kristi. Dari Mana tadi dia Kristi? ngomong terus. Yang mana ya? Boleh di-spill nggak? Spill tipis-tipis dong. Itu di bawahmu yang tadi, dari tadi dia congak ke atas liatin kamu. Kamu nambah-nambahin. Dari Bang tadi Juma. dia menengadahkan wajah melihatmu dari bawah. Kamu nggak sadar? Itu kan hanya sebuah gambar. Pura-pura batuk dia kan. Coba. Oh, tidak. Inilah Aku nggak mau kalau kamu anggap merokok, bodoh. Itu hanya sebuah merokok. gambar Bang Juma. Hah? Sebatang dari tetangga ini pura-pura batuk dia. Siapa yang pura-pura batuk? Nah itu kan, angkat bicara juga akhirnya kan. Dibilang Jangan diam terpancing, dulu. Bang. Jangan terpancing. Marah berarti kita sama kayak dia. Tetap rendah Iya, hati, tetap santai. iya tahu. Mantap. Biarkan Ya dia udah, Major di mute dulu Major. Major di mute dulu Major. Major mute dulu. Ini juga Pak Mayor, Pak Lamsen, semua. Pak Bang Martin, Juma, aku aduh. bertanya lo dari tadi, bolehkah? Iya kan tadi sudah bertanya. Tapi giliran saya bertanya, Bang Juma ngomong. Ya udah bertanyalah lagi. Aku maunya kalau aku ngomong, Bang Juma jangan ngomong ya. Iya oke sip. Eh, Christian diam dulu bro. Biarkan teman kita bertanya. tuh kan? Nggak konsisten Bang Juma, males ah. Dia kan dikasih tahu orang suruh diam biar kau Iya. kedengeran. Ini Tapi si Bang Juma Chris ngomong ngeledek terus. loh. Bang Juma ngeledek. Ngeledek pakai K bukan ngeledek, ngeledek. Silakan Bang Juma. pertanyaannya. Kepas diam dulu Kepas. Kepas. Kalau puasa itu kalau misalnya tidak terpenuhi selama puasa ada yang batal, perlukah itu diganti atau gimana? Iya, digantilah Dengan cara? dengan cara puasa. Ya kalau memang nggak sanggup lagi untuk melanjutkan Masya puasa Allah, gimana? barakallah. Easy, warna Gimana? kuning, mantap. Terima kasih. Nggak bisa jawab kan? Saya tahu Berkah jawabannya. selalu ya. Apa jawabannya? Easy. Loh, jawab Aku dulu dikasih dong, warna baru kuning, jawab. Masya Allah. Aku tidak tahu. Berarti Bang Juma menghindar dari pertanyaanku. Aku nggak tahu. Gimana jawabannya dong? Tidak tahu, tapi nggak mau menjawab. Maunya itu agama Kristen aja yang salah. Giliran aku tanya, Bang Juma nggak mau jawab. Tapi Bang Siapa? Juma curang. Kamu tanya, bagaimana kalau orang Islam itu
tidak puasa pada saat bulan puasa, ya mereka harus menggantinya di luar bulan Ya, puasa. gimana caranya? Puasa, Ya kalau memang dia tidak mau melanjutkan dengan cara apa? membayar. Iya. Hmm. Iya, membayar pakai apa? Puasa lagi. Bayar. Padahal dia nggak mau lagi dengan cara lain gitu. Bisa kah? Bisa kan? Membayar bisa Ya. Iya, dengan Ya. cara apa coba? dengan cara puasa. Ya orang dia nggak mau puasa. Ish. Ya dibayar. Ya bayarnya pakai apa? Pakai gorengan. Iya puasa. Gimana sih? Orang dia nggak mau puasa? Dibayar. Kalau dia sudah nggak bisa puasa, bayar. Ya bayarnya pakai apa? Kemana bayarnya? Pakai puasa, nggak Shopee, makan Lazada, dari maghrib, Facebook. dari subuh sampai maghrib. Gitu aja susah. Masalahnya dia nggak mau lagi puasa Bang Juma. Dengan cara apa dia mau mengganti? Bayar. Kalau dia sudah nggak mau puasa, suruh bayar. Ya bayarnya pakai apa? Puasa. Pakai puasa. Ya orang dia nggak mau puasa lagi. Ya dosa. Iya. Gimana sih? Gimana sih? Aduh, Bang Juma, Bang Juma. Apa jawabannya coba? Yang aku pernah baca ya, yang saya pelajari ya. Kalau puasanya itu tidak terpenuhi, Penuhi? dia bisa, iya terpenuhi, dia bisa mengasihi sama orang yang Itu kalau sudah aki-aki. Kalau masih Dikasih muda apa? nggak bisa. Apa yang dia kasih? gimana? Yang masih muda kok intinya yang tertulis di Al-Quran kan? Iya. Apa yang dia kasih? Ya dikasih katanya sama cewek-cewek nggak jelas yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Iya. Kampret. Ya kan? Ada kayak begitu. Dasar. Saya sudah baca. Ini mah, ini mah, Mungkin aku ini mah bertanya. ini menista halus-halus dia. Aduh, parah Saya ini. sudah baca, aku pun nggak mau bertanya sembarangan. Iya. Takut tersinggung orang, karena di room ini kebanyakan Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tapi Betul, itu mana yang saya ada. baca loh, itu yang saya baca. Baca di mana? Bertanya. Bacanya itu di Al-Quran. Mana ada surah apa ayat berapa? Tuh. Surah apa ayat berapa? Udah lupa Bang Juma, soalnya itu dia 4 tahun yang lalu. Ya udah bangunin orang tuamu, tanya orang tuamu, siapa tahu orang tuamu yang ingat. Jangan bawa-bawa orang tua Bang Juma, kita sama-sama punya orang tua. Orang tua tidak tahu apa-apa yang kita bicarakan saat ini, ya kan? Oh iya, betul. Orang tua saya nggak tahu, orang tua kamu nggak tahu deh, tahu atau nggak? Iya, Mungkin saya hanya kita kasih tahu berdua dengan Bang Handi yang ada di sini kok. kan. Ya. Taunya menjelek-jelekkan agama Kristen, giliran ditanya. Apa lain yang jawab. kujelekkan? Apa yang kujelekkan dari agama Kristen? Ya, Bang Juma bacanya nggak jelas. Apa yang Sepanggal-panggal saya lagi baca tidak bacanya. jelas? Kenapa nggak sepenuhnya? Baca dong yang benar, jangan sepanggal-sepanggal. Apa? Kalau Bang Apa Juma yang mau baca kubaca? setengah-setengah, ya emang benar. Yang Bang Juma itu yang dibaca dari punya kalian sendiri, bukan dari ininya Kristen. Apa yang Kristen aja kubaca? Kristen. Apa Itu aja yang udah kubaca salah. setengah? Gak ada pun. Semua kubaca apa full. nggak ada? Apa nggak ada? Contoh. Tiap malam Bang Juma live kayak gini bahasnya Kristen baik, Kristen. Sudah Kristen, berapa Kristen. lama? Nggak tahu Sudah maksudnya berapa lama apa. ikutin saya? Sudah lama Bang Juma. Cuma Berapa kita nggak lama? bisa melihat. Berapa Aku lama? nggak pernah komentarin, cuman ya hanya melihat aja. Berapa lama? Ya sudah lama, sudah dari bulan-bulan kemarin. Lama Bahkan belum dari kemarin. kemarin malam saya ngeliatin terus. Jadi walaupun saya tidak live, ingat saya juga. Oh ingat banget mau ku DM tapi segan. Aduh, anak Medan, jagoan memang ini. Iya dong. Medannya di mana? Nggak Tinggalnya boleh di Medan? takut lah. Apa? Di mana di Medan? Aku di Helvetia. Tarutung. Tarutung. Oh di Tarutung, tempatnya saudara Blender di sana. Itulah, inilah udah salah. Ngapain bawa-bawa dia? Astaga. Bang Juma nanya aku di mana di Medan kan? Iya di Tarutung. Bang Juma. Tarutung itu kan ada patungnya Yesus di sana kan? Iya ada, tapi nggak usah dibawa-bawa juga Bang Juma. Hmm, Boleh kah? iya boleh.
Oke lah Kenapa kalau harus begitu. bawa-bawa dia Bang Juma? Kasihan loh. Tarutung itu ada di peta, ada. Emang ada? Apa? Ada di peta. Bang Juma punya HP 2 kan? Coba cek di Google. Oh iya, coba ya. Coba-coba ya, coba-coba. Tarutung. Apa perlu PC nanti rekam layar? Berbagi layar gitu? Tarutung. Tarutung Kalimantan, ampun, dia. Kalimantan Selatan. Kok bisa jauh kali? Ya kemana itu? Tarutung. Hilang itu. Disambar sama ini. Tarutung. Tarutung. Chris diam dulu Chris, sabar belum selesai. Sabar, bentar lagi. TikTok marah kalau ada perempuan Birahmawati. Marah dia. Tarutung sebuah kecamatan dan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten apa ini? Tapanuli Ampana. Utara. Oh, Tapanuli. Mana itu Tapanuli Bang Andi? Ampana. Di Belangi. Kalimantan ya? Ya. Kalimantan mana? Selatan. Saya buta kalau masalah ya kabupaten Indonesia benar-benar. Saya nggak pernah sekolah itu. Kabupaten Tapanuli. Oh, salah satu kota Udah Bang Juma. Kenapa terkecil itu di kan? Mesir. Itu. Ya, sudah ya? Sudah Bawa kan? waktu ini saja nih. Kok buang-buang waktu? Kalian yang menghindar dari pertanyaan. Saya tidak mau terpancing dengan emosi dengan omong-omongan kalian, tidak mau. Harus tetap rendah hati, jangan terpancing. Kalau kita terpancing sama yang seperti ini, itu sama aja kita seperti dia. Oke. Tunjukkanlah Giliran kita saya bertanya rendah boleh? hati. Boleh. Kalau bisa saya jawab, tapi kalau nggak bisa ya tolong dimaklumin ya Bang Juma. Iya, nggak apa-apa. Kau memang nggak terus. Enggak loh. Saya cuman ingin bertanya sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Jadi tidak berat-berat amat. Pertanyaan saya itu sederhana sekali. Dan Ya. saya pastikan saudara ini pasti tahu. Di Ulangan 26 nomor 16. 26 itu kan? Ulangan 27 kayaknya ya. Kok kayaknya Bang Juma? Kalau udah gitu Saya gitu tidak Bang Juma hafal. aku belum paham ya. Kan belum ditanya. Oh iya. Ulangan Sorry. 27 Ulangan 27 nomor 16 kalau nggak salah ya. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Itu pertanyaan saya. Yesus ini memandang ibunya Maria sebagai ibu atau sebagai hamba? Gimana coba. Yesus memandang Maria yang melahirkan dirinya sebagai ibu atau sebagai hamba? Memandang atau melahirkan? Memandang. Kan dalilnya di Ulangan 27 Dalilnya nomor apa? Bahasa dalil itu bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Atau bahasa Korea? Maksudnya gimana? Dalil itu apa? bunyi dari pak gitu ya? bunyi dari Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria ibu kandungnya ini sebagai hamba atau sebagai ibu kandung? Sebagai apa ya? Bolehkah saya lihat dulu? Ya, silakan. Chris, Willy, Halo, selamat Ya. selamat malam Bang Su. Bang Suma. malam. Malam. Bang Suma ini super pintar ya. Gimana? Anda ini pintar banget.
Sakit hati ya bang? Bukan sakit hati. Kalau orang Kristen itu nggak makan beras sekarung nggak bakal menang sama Bang Suma. Waduh. Iya, kalau nggak makan sekarung beras nggak bakal menang sama Bang Suma. Berarti yang bisa ngalahin saya cuma bom-bom berarti bang. Bom-bom sekali makan itu 3 pikul. 3 pikul kurang 2 liter. Oh kurang 2 liter. Nah, ya saya kan ikuti diskusi dari awal Bang Suma. Saya mau nanya aja ini, yang disebut kafir itu sebenarnya yang punya agama atau tidak? Kafir. Mereka Ya. punya agama. Orang kafir itu cuman ingkar aja kepada Allah dan tidak bersunat. Nah, kalau menurut Paulus itu Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. No, not. Jadi kalau ada orang yang tidak bersunat, berarti orang kafir. Menurut Paulus loh ya. Mantap juga Bang Juma menjawab pakai Bible. Maksudnya. Gimana Bang Kris? Ya, jadi kan begini, kalau tidak beragama berarti orang kafir. Kristen kan punya agama. Iya, tapi tidak bersunat. Iya, walaupun tidak bersunat, tapi kan Paulus katakan bersunat tidak ada gunanya. Penting melakukan hukum-hukum Mati mija. Allah. Tapi- Hukum Allah kan Tapi penting. Paulus sendiri yang mengatakan orang yang tidak bersunat itu kafir. Gimana dong? Mana datanya mana? Galatia 2 nomor 14. Kan tadi udah aku baca bang. Oh, Galatia 2. Nah, Iya. apa bunyinya? Apa bunyinya? Apa isinya? Saya Apa hendak isinya? pegang Alkitab ini. Suruh saudara Casmi ini yang baca. Banding. Dia suka kalau acara-acara sunat nonton itu dia suka datanya. Jadi saya itu cewek Bang Juma. Emang cewek disunat ya? Yang mau disunat yang mana Bang Juma? Enggak, disuruh baca dalil. Aku nggak ngerti bahasa dalil-dalil kayak gitu. Itu bahasa apa? Bahasa Korea kah? Thailand kah? Jepang kah? Bahasa cik-cekak. Oke, Masa yang kedua cicak. Bang Suma, udah ya lewat aja Ya. tadi. Pertanyaan, kalau di Arab sana kan sudah ada gereja, orang Arab Oh kacangnya, jijik banget dong. bukan bahasa Arab. Berarti kan orang Arab, Mati mija. halo, halo Pak. Nah, Anjir. berarti orang Arab gunakan Alkitab bahasa Arab. Kan ada Kristen sekarang, ada gereja diizinkan di Arab sana. Iya. Nah berarti Terus? akan Alkitab dalam bahasa Arab. Ya terus kenapa terus? Bang Suma sendiri tidak suka kalau Alkitab pakai bahasa Arab? Karena Bible atau kitab Muqaddas itu, Al-Muqaddas, itu tidak menggunakan kata Allah. Menggunakan kata ilah. 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 Bukan Allah. Ya, yang pertanyaan saya, Kristen di Arab punya gereja. Mereka gunakan Alkitab bahasa Arab. Berarti bahasa Arab Injil Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab. Berarti boleh dong kita pakai bahasa Arab. Boleh gunakan bahasa Arab. Yang dikatakan tidak boleh itu ketika menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Silakan aja. Nanti Mija. Ya kalau Alkitab bahasa Arab, kalau Alkitab ke bahasa Arab pasti menggunakan bahasa Al-Quran. Oh Al-Quran enggak. bahasanya bahasa Salah saudara ini. Salah. di mana? Salah. Contoh ya. Terus? Kata Allah. Kata Allah itu bukan bahasa Arab, tapi nama Tuhan Iya. Terus? yang dituturkan pertama kali ketika Al-Quran diwahyukan oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Arab. Iya. Kata Allah. Terus kalau Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab tetap menggunakan Allah itu di bahasa Arab. Tidak, saudara, tidak. Sekarang bahasa Yunaninya masuk ke dalam bahasa Arab. Coba, Theos ke Arab apa terjemahannya?
Ya, kan di Arab juga pakai kata Allah. Bukan loh. Theos bahasa Yunani. Masuk ke dalam bahasa Arab artinya apa? Ya, kalau diterjemah coba Theos ke bahasa Arab apa? Rab Apa Theos ke bahasa Rab. Arab? atau ilah. Rab. Gimana dong? Lucu. Kan Alkitab diterjemahkan Emang lucu. ke bahasa berarti boleh dong pakai bahasa Tidak bisa menggunakan kata Allah karena Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya kalau Allah digunakan di Alkitab juga di Arab sama. Apa Anda mau bantah itu? Ya Allah ya Karim, Bung, original teks kitab saudara itu adalah Theos. Theos ketika diarabkan menjadi apa? Menjadi ilah atau menjadi Rabb. Bukan menjadi Allah. Karena Allah itu nama pribadi. Seperti misalnya nama Zuma. Ketika dia ke Arab tetap aja Zuma. Tidak berubah menjadi ganteng. Atau menjadi pintar. Enggak. Tidak ada nama itu diterjemahkan. Misalnya nama saya ketika ke bangsa lain diterjemahkan ke dalam bangsa tersebut. Tidak ada, tetap aja namanya sama. Tidak bisa berubah itu nama. Misalnya namaku Zuma. Masuk ke dalam bahasa Bugis, asekku Zuma. Masuk ke dalam bahasa Makassar, arengku Zuma. Bahasa Inggris, my name Zuma. Huh? Tidak ada berubah-berubah nama itu. Jadi Alkitab kalau gunakan Allah di di Arab sana itu tidak bisa ya. Mati dong, kompak. Bung, Allah itu nama Tuhan. Iya, tahu nama Nah Tuhan. sekarang apakah orang Kristen menyembah Allah? Kena langsung pertanyaan. Oke, selain kata Allah, ya berarti kan kalau Lu jawab dulu tuh pertanyaan. Wih, jawab itu pertanyaan. Jawab itu. Apakah Kristen menyembah Allah? Jawab dulu. ya kita menyembah pencipta langit dan bumi. Nah, Ya. Sebut Allah juga tidak masalah. Ya. Ayo Bang Handi Sebut silakan Bang Handi. Yahweh juga tidak masalah. Gak mau persiapan jalan banyak, Mbak. Terus Yesus diapain? Ya kalau Yesus itu disembah, kalau kuasa diberikan oleh Bapa di surga kepadanya kan tidak masalah juga. Sembahamu kau sembah, siapapun yang kau sembah semua tidak masalah. Gimana sih kamu? Kan Yesus katakan, ya kepadaku telah diberikan kuasa. Mulai lagi deh. Gua mau berangkat ah. Tapi kuasa itu diberikan. Kamu jalan banyak, Mbak. Gua jauh. Mau pergi kemana Ganda? Ya kan gua di Sherlock itu. Gua belum Sherlock ya. Deket aja dari situ. Anak-anak. Udah terakhir aja saya nanya ini. Kan di Wahyu 12 ayat 17 itu yang memerangi pengikut Yesus itu adalah berasal dari naga atau iblis. Jadi jangan memerangi Kristen dengan ayat Alkitab. Itu berasal dari iblis itu, dari naga itu. Wahyu 12 ayat 17. Maksudnya Bang? Cukuplah bahas. Lebih baik bahas Quran kalian daripada bahas Alkitab. Terus Alkitab digunakan untuk memerangi Kristen. Membahas Al-Quran itu sama dengan bagian daripada submaterinya kitab-kitab terdahulu. Karena Al-Quran membahas kitab terdahulu. Al-Quran membahas tentang sembahan-sembahan di luar Islam. Al-Quran membahas ahli kitab. Al-Quran membahas Nasrani. Al-Quran membahas Injil. Al-Quran membahas salib. Jadi Islam tidak bisa tidak membahas tentang hal yang saya sebutkan tadi. Jangan batasin.
Sebagaimana reformasi membahas orde lama, orde baru, jangan dibatasin. Iya kan, kalau dicampur dengan ejekan-ejekan nggak boleh. Ya. Tidak ada yang mengejek, Bung. Saya rindu loh. Iya. Kalau Kristen bisa menunjukkan kami mengejek Kristen itu yang mananya? Iya banyak sih, saya perhatikan di rumah. Contoh, Kalau contohnya. baca satu kutipan ayat langsung Yesus kok gila, Yesus kok batu kok disembah. Kan itu Ya. salah Apa enggak benar itu? Yesus disebut batu pondasi yang dibuang oleh tukang bangunan. Tapi kan maksudnya kalau dibilang batu fondasi berarti itu adalah dasar iman orang Kristen. Awalnya dari batu penjuru itu, bukan kita sembah batu. Jadi diejek-ejek, batu kok disembah, Tuhan kok gila, padahal baru kutip satu ayat udah simpulkan demikian. Itu kan salah, jadi ngejek-ngejek jadinya. Nah, sekarang begini. Yesus ketika kami katakan mati tergantung di atas pohon. Itu kan Yesus digantung dengan batu. Betul atau tidak? Mana ada di Alkitab dikatakan digantung di atas batu? Bukan digantung di atas batu, digantung dengan batu. Adakah ayatnya demikian? Loh, jadi Yesus ini tidak punya batu? Kan harus tahu, dibilang batu penjuru, kenapa dibilang apa namanya itu roti Bukan. kehidupan? Kan ada banyak julukan tentang itu. Bukan. Tapi jangan Selamanya apologet Islam ketika membahas tentang batu, Yesus punya batu, itu selamanya diawali dengan hinaan Kristen mengatakan Islam menyembah batu. Padahal faktanya yang menyembah batu itu Kristen. Itu fakta, Kristen menyembah batu. Mana dalilnya? Kolose 2 nomor 9. Iya, tapi kan Petrus juga dibilang batu penjuru. Jadi itu kan istilah, orang Kristen memahami itu, tetapi bukan jadi bahan ejekan. Jadi Bang Suman masuk Kristen supaya ketahuan itu apa. Kolose Ada 2 di nomor Tuhan. 9. Batu yang ada pada Yesus itu juga adalah ilahi. Nah, batu yang ilahi ini digantung juga bersama dengan Yesus dan itu sebagai penebus. Dan dia adalah Tuhan bagi orang Kristen. Berarti batu yang ada pada diri Yesus juga mengambil bagian sebagai penebus dosa-dosa kalian. Begitu. Dalam bahasa Jerman disebut Batlas. Nah, itu dia. Jadi begini ya, kalau Siapa yang noise ini, coba izin Bang Kris. Ini bunyi-bunyi musik di mana ini? nggak tahu. Oke, pejantan tulen ya. Saya izin turunkan ini suara noise-nya ribut. Bang Tran ini Kristen atau Muslim, Bang Tran? Izin teman-teman yang naik kalau bisa kawan-kawan Kristen dulu ya. Bang Tran Kristen atau Muslim? Muslim. Ya, di bawah aja dulu Bang ya, standby ya. Assalamualaikum Bang Tran. Silakan dilanjut Bang Zuma. Iya. Jadi Batu apa tadi bahasa Jermannya Bang Zuma? Batu apa? Batlas. Batlas. Oke, lanjut. Ya. Bahasa Thailand Batlas. jadi Bang Sumo Thailand. gini ya. Bukan Batlas, Saya- Batula SE. Batlas. Iya. Yalah.